Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Aam, keluarga, jamaah dan keluarga besar Percikan Iman selalu dalam rahmat Allah dan diberikan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, setahu saya transaksi jual beli di dalam masjid tidak boleh. Bagaimana hukumnya transaksi jual beli online yang dilakukan di dalam masjid menggunakan HP? Karena saat khutbah Jumat maupun saat pengajian saya lihat ada yang melakukan transaksi jual beli online. Terima kasih. Di dia WA tuh. Jadi sambil nunggu Ustadz, ya. Oh iya ayah. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dilarang di dalam masjid. Pertama, mengumumkan kehilangan. Ya. Tapi kalau mengumumkan penemuan boleh. Telah ditemukan seorang laki-laki berumur 47 tahun dalam keadaan tak sadarkan diri, lupa nama dirinya dan lupa nama istrinya. Ciri-cirinya adalah, silahkan kepada yang merasa kehilangan suami datang ke kantor DKM. Mengumumkan kehilangan atau menemukan. Telah ditemukan sebuah handphone, ya, merek X, belakangnya kardus. Siapa yang merasa kehilangan, itu namanya mengumumkan penemuan. Para ahli fikih mengatakan mengumumkan penemuan itu boleh. Bahkan ada kan seringan telah ditemukan sebuah jam tangan yang merasa kehilangan diumumkan. Apa? Penemuan. Tapi tidak boleh mengumumkan kehilangan. Telah hilang seorang istri di majelis Percikan Iman dengan ciri-ciri tinggi 163, ya, berat badan 90 kilo, gitu. Kepada yang menemukan, silakan hubungi DKM. Nggak boleh, karena mengumumkan kehilangan. Jelas perbedaannya? Beda teman-teman, mengumumkan kehilangan dan mengumumkan penemuan. Jadi intinya, boleh nggak ada pengumuman di masjid? Boleh. Ya. Bapak Ibu, insya Allah nanti tanggal 28 di Masjid Peradaban akan diadakan ini. Itu kan pengumuman, ya, gitu. Insya Allah nanti akan ada ini. Pengumuman. Jadi maaf, ada yang mengeneralisir, di masjid mah nggak boleh ada pengumuman. Boleh. Yang tidak boleh itu mengumumkan kehilangan, gitu. Jadi kalau kehilangan mah mungkin kita bisa bikin papan pengumuman disimpan di luar, ya. Telah hilang sebuah jam tangan ini gitu. Menyiasatinya begitu di luar. Jadi intinya boleh enggak membuat pengumuman di masjid? Boleh. Yang tidak boleh mengumumkan kehilangan. Kalau ada yang mengumumkan kehilangan katanya la raddahallahu ilaik. Semoga tidak ditemukan tuh yang hilang itu. Yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli transaksi. Ya. Tidak boleh. Nah, tapi kalau begini diumumkan di luar masjid, di teras bagian bawah ada apa kita teh? Ada bazar, ya. Bapak Ibu setelah pengajian di belakang ada bazar. Ada pakaian, ada makanan, ada buku. Pertanyaannya, itu jual beli bukan? Apa itu? Boleh. Mengumumkan bahwa di sekitar ini ada perdagangan. Ya. Yang tidak boleh adalah saya penceramah, saya menulis buku, ya. Bapak Ibu, ini buku karangan saya ya,
Ibu mau beli? Ya 100.000. Ibu 100.000. Jadi jual beli buku di dalam masjid. Walaupun itu adalah buku pelajaran, nggak boleh. Tapi kalau misalnya gini, materi ceramah saya ada di buku ini, bagi yang memerlukan, silahkan nanti di belakang, di luar masjid, ada counternya. Itu boleh, itu pengumuman, bukan jual beli. Paham maksudnya? Nah, jadi tidak boleh ada transaksi. Nah, transaksi ini dua, ada transaksi nyata, ya, langsung. Ada transaksi online. Dua-duanya transaksi juga. Maka Bu, please kalau transaksi jangan di dalam masjid. Bu keluar heula we ka toilet heula, klik asup deui gitu. Apa Bu? Kalau wakaf makan bukan jual beli. Misalnya gini, Bapak Ibu, kita sekarang sedang melakukan pengeboran air. Tuh Bu, sebelah sana pengeboran air. Si ada yang mau wakaf? Pengeboran air. Dan insya Allah wakaf gitu. Jadi insya Allah. Karena ya air untuk wudhu ibu bapak, kalau dalam satu waktu itu seorang seliter, kalau yang hadir itu 1.000 aja, itu dalam wudhu tidak kurang dari 2.000 liter. Gitu. Nah, makanya kita bikin pengobaran air, sumber mata air agak jauh. Itu dekat parkir sana, sebelah sana. Ada kedengaran loh, kru gitu, ya kan? Gitu. Karena kedalamannya supaya tidak mengganggu sumber air yang ada, jadi di bawah paling kedalaman di 120 meter. Nah, tidak ada sedekah terbaik kecuali sedekah air. Karena air itu sumber kehidupan. Ya. Kebayang nggak orang berwudu di sini? Ya. Nanti boleh jadi di saat musim kemarau berat. Nah, masyarakat di sini juga kadang kesulitan air. Gitu. Jadi saya umumkan kalau ada yang mau wakaf untuk pengeboran air, silahkan. Nah, terus misalnya sekarang teh ada langsung, itu transaksi jual beli bukan? Bukan jual beli, itu mah wakaf. Kan yang dilarang itu jual beli. Kalau jual beli itu ada penjual, ada pembeli gitu. Di situ ada sebuah kontrak transaksi, mau langsung ataupun secara online gitu. Tapi tetap itu namanya sebuah transaksi, itu yang dilarang. Jadi tidak boleh dilakukan di masjid, mengumumkan kehilangan, terus melakukan transaksi jual beli. Pak Am, kalau makan-makan gimana? Zaman Rasul ada makan-makan. Makanya jangan khawatir ibu bapak yang sangat lapar, keluarkan buras masing-masing. Tahu Kang Siswadi buras? Di sana juga buras ya? Oh lontong. Lontong dan buras tuh itu juga lah. Cuma beda bungkus dikit gitu. Kalau buras, kalau lontong tuh agak kenyal gitu kan. Gitu. Tak ada badannya kayak lontong, maksudnya seseg. Kan gitu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, selama Anda bisa menjaga kebersihan, boleh makan di masjid. Bahkan Anda kalau hal yang paling saya rindukan kalau lagi umroh atau haji adalah menjelang maghrib di hari Senin atau Kamis di Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu itu sering saya rindukan gitu ya. Misalnya diamparkan terus si plastik ya gitu. Terus ada kurma, ada roti. Yang lucu ada jamaah ya kan gitu. Duduk aja kan. Ya ujuk-ujuk dia teh ngambil kurma. Orang lain pada ngambil dan mereka mah nungguan azan. Tapi ente nggak malu, nggak masalah gitu ya. Maneh ente dah. Itu kan saum Senin dan Kamis. Jadi itu ada kebiasaan
Kalau Senin atau Kamis di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi misalnya nih, baris gini, langsung dihamparkan dari ujung ke ujung tuh, ya kan? Nanti di situ ada air zam-zam, ada kurma, ada apa. Duduk itu begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, langsung berbuka. Gitu. Nah, nutup puasa mau ujug-ujug makan dia kan, hah? Nah, batu nente ini enggak apa-apa juga gitu ya. Dan tidak gini, kamu ente biasa aja, tafadhol, sok gitu. Silakan. Nah, ini isyarat bahwa sebenarnya boleh enggak makan minum di masjid? Boleh, tapi dijaga kebersihannya. Boleh enggak tidur di masjid? Boleh, tapi jaga kerapihannya gitu. Makanya zaman Rasul itu ada yang disebut dengan ashabus suffah. Jadi ashabus suffah itu masjid ya. Kemudian ada bagian di mana di situ untuk tidur orang-orang yang khususon dia itu belajar ilmu kepada Nabi. Tidurnya di masjid. Gitu. Tapi agak dipisahkan jadi kalau sekarang itu agak naik sedikit nggak kebayangnya. Susah sih nggak bayangkan. Pokoknya mah rada naik lah dikit itu. Nah itu ashabus suffah. Jadi di situ diantaranya Abu Hurairah yang hafal hampir 5.000 hadis kan gitu. Itu orang-orang yang memang kalau bahasa sekarang mah nyantri mesantren di Rasul gitu. Itu cikal bakal pesantren tuh di situ. Jadi itu. Nah, tidur di masjid boleh, tapi dijaga kerapihannya. Makanya kami di sini di Masjid Peradaban itu sudah memikirkan kalau satu saat ada program tidur di masjid, nah tiang-tiang ini kan nanti ada bisa ditutup, serelok ditutup gitu loh ya. Hanya belum remote, saya mau remote seret gitu kan. Masih ngek gitu masih kan. Tapi tenanon kalau udah ada remote jadi seret. Nah, yang ini, yang sini, yang atas. Jadi nanti kalau mabit itu tidur ya. Jadi untuk tengah ini benar-benar clear, bersih. Sholat segala macam. Nah, nanti kalau sudah beres, diberesin lagi, terbuka lagi semuanya. Jadi memang kita ini mendesain masjid untuk juga program-program seperti itu. Jadi masjid itu boleh dipakai tidur, tapi jangan sampai ya punten ya, ransel ngegantung di situ kan gitu, kaos oblong di karena kan itu ayah paranti nyampaikan itu sebenarnya pengaman anak-anak lin paranti nyampaikan. Jadi jadi kita teh kan itu kaca, khawatir namanya anak-anak kan lari udah aja di pagar biar aman gitu. Jadi bukan menyengaja paranti anduk, bukan gitu. Jadi kadang-kadang saya sedihnya ada masjid yang dipaksakan akhirnya menjadi tidak rapih, tidak indah dan tidak cantik gitu ya. Ngagarantung kaos oblong ya gitu, kolor gitu. Terus sarung kan gitu, kan menjadi tidak bagus. Nah, maka kami di sini nggak boleh kayak begitu. Nah gitu. Walaupun nanti ada program mabit tapi akan benar-benar clean, bersih gitu. Jadi kalau kita nanti sholat tahajud di sini itu bangsa sisimpenan ya, bangsa apa namanya, bawa makanan, bawa apa, itu tertutup semuanya, tertutup, tapi gitu loh ya.